Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai produk pangan fermentasi miso. Kelompok 1 beranggotakan Fikri Karim, Muhammad Hamzah, Muhammad Kemal, Audrey Angelina, dan Mercita Legia. Pada presentasi kali ini akan dijelaskan beberapa subtopik berikut, yakni latar belakang yang akan dijelaskan oleh Marcita, 2. Karakteristik umum dijelaskan oleh Hamzah, 3. Cara pembuatan akan dijelaskan oleh Audrey, 4. Mikroorganisme yang terlibat dijelaskan oleh Fikri, kemudian yang terakhir peranan mikroorganisme selama fermentasi akan dijelaskan oleh Kemal. Miso merupakan produk pangan fermentasi bentuk pasta dengan bahan dasar kedelai, sereal, atau beras dengan kultur fungi Aspergillus oryzae, serta penambahan garam. Dahulu, miso hanya diproduksi pada musim tertentu, yakni musim panas, melalui fermentasi alami. Namun, dengan seiring perkembangan waktu, dengan fermentasi suhu terkontrol, fermentasi dapat dilakukan hanya dalam waktu 3 bulan dengan penambahan bakteri asam laktat Pediococcus halophilus dan Homer Saccharomyces cerevisiae. Kini miso dikenal sebagai pangan fermentasi yang berasal dari Jepang. Namun, untuk asal-usulnya, ternyata sejarah awal miso tidak terlepas dari kedelai Chiang yang aslinya berasal dari Cina. Miso ini datang ke Jepang pada abad ke-7, dibawa oleh biksu Buddha dari Cina melalui semenanjung Korea hingga ke Jepang. Chiang dalam bahasa Cina kemudian disebut dengan Hishio pada bahasa Jepang. Adapun Chiang Liu dalam bahasa Cina disebut dengan Soyu. Chiang Liu ini merupakan air dari perasan kedelai. Kemudian, miso ini terdiri dari dua suku kata, yaitu mi yang artinya flavor dan so artinya tenggorokan. Penyebaran Chiang dari Cina ini juga menyebar ke berbagai bagian dari Asia Timur dan Asia Tenggara. Di Korea disebutnya dengan pasta doenjang, kemudian Indonesia tauco. Kemudian akan dijelaskan mengenai lini masa sejarah miso. Pada abad ke-8 hingga 12, yakni periode Heian, miso hanya dikonsumsi secara eksklusif oleh elit sosial, yakni yang terdiri dari bangsawan dan biksu Buddha. Pada saat itu, miso belum dikonsumsi secara masif oleh masyarakat biasa. Miso juga belum digunakan sebagai bumbu dan hanya dikonsumsi secara langsung. Kemudian lanjut di abad 12 hingga 16 pada periode Kamakura dan Muromachi, miso dijadikan sebagai makanan pokok samurai dalam bentuk sup miso. Selanjutnya pada abad 15 hingga 16, yakni periode The Warring States, miso dijadikan sebagai bumbu utama pangan atau ingredients. Selanjutnya di periode Edo, pada saat abad 17 hingga 19, miso dianggap sebagai kesederhanaan yang melezatkan. Selanjutnya akan dibahas mengenai miso farmhouse. Miso farmhouse ini merupakan tempat untuk pembuatan miso yang dilakukan secara tradisional. Pada miso farmhouse ini, tempat atau rumahnya ini disebut dengan inaki atau dekura. Metode tradisional yang dilakukan adalah dengan memperhatikan karakteristik mendasar dan dilakukan seperti pemasakan biji-bijian dan kacang hingga lewat matang dalam suatu kettle besar dengan bahan bakar arang atau kayu. Semua pengerjaan ini dilakukan tanpa penggunaan mesin ataupun motor. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai manufaktur pembuatan miso dengan cara modern. Jadi terdapat beberapa macam inovasi, yakni yang pertama, pengembangan fermentasi dengan suhu terkontrol, lalu yang kedua adalah pengembangan kemasan polietilen untuk pengemasan miso. Manufaktur pembuatan miso secara modern ini dimulai saat pertengahan tahun 1950. Dimulai revolusi industri mengenai pembuatan miso. Kemudian pada tahun 1965, secara masif pabrik pembuatan miso tradisional ini bertransformasi menjadi pabrik modern yang lebih besar. Terdapat beberapa macam otomasi peralatan, yakni ada 4, rotary type soybean pressure cookers, rotary drum incubators, 3, continuous process rice and barley steamers, dan yang keempat, automatic packaging. Dan Vietnam adalah tuang. Selanjutnya mengenai perkembangan manufaktur yang sangat cepat pada pembuatan miso, terdapat beberapa poin sebagai berikut, yakni yang pertama, aplikasi starter. Strain halophilic ini berperan penting pada fermentasi miso yang mengandung 12% garam. Jadi, dengan menggunakan strain tersebut, maka fermentasi yang terjadi akan menjadi lebih cepat. Kemudian yang kedua adalah aplikasi tipe tempat memasak dan fermenter koji. Hal ini berguna untuk menghemat waktu. Selain itu, temperatur dan kelembapan relatif sirkulasi udara yang diatur akan secara otomatis. Lalu yang ketiga adalah pengembangan tipe baru miso. Hal ini bertujuan untuk mengurangi konsentrasi garam yang tinggi sebesar 12% pada miso dan dapat juga untuk meningkatkan total protein. Kemudian yang terakhir adalah masalah mikotoksin. Pada proses fermentasi miso ini terdapat titik kritis pada fermentasi yang dapat terkontaminasi oleh Aspergillus flavus. Baik, kemudian kita masuk ke bagian 2 terkait karakteristik miso yang mencakup tipe miso, organoleptik dari miso, dan kandungan nutrisi dalam miso. Sebelum pembahasan dimulai, dapat dilihat pada gambar berikut bahwa miso memiliki bentukan pasta dan apabila dilarutkan akan membuat sup miso. Miso merupakan makanan fermentasi tradisional Jepang yang berasal dari Cina.
yang terbuat dari biji-bijian, yang secara umum merupakan kombinasi antara kacang kedelai dan beras, atau tepung dan gandum. Miso diproduksi dalam bentukan pasta dan bubuk yang dapat dilarutkan untuk membuat sup. Miso dapat diklasifikasikan berdasar pada bahan dasar, lama waktu fermentasi, dan tekstur dari produk akhir industri. Berikut dapat dilihat beragam jenis miso berdasar pada bahan dasar biji-bijian yang diinokulasikan spora dari Aspergillus oryzae atau biasa kita kenal sebagai koji mold, yang mencakup kome miso, mugi miso, dan mame miso. Kome miso terbuat dari beras dan umum difermentasi selama 6 hingga 12 bulan dan memiliki karakter rasa yang lebih manis dalam waktu fermentasi yang relatif singkat. Mugi miso terbuat dari barley dan difermentasi selama 6 hingga 12 bulan dan memiliki karakteristik aroma khas barley, tekstur yang lembut, dan rasa yang enak. Mame miso terbuat dari kacang kedelai dan umum difermentasi selama 2 hingga 3 tahun, memiliki warna yang gelap, aroma yang kuat, dan rasa yang lebih pekat. Berdasar pada lama waktu fermentasi, miso akan memiliki karakteristik fisik yang berbeda, yang mencakup warna yang lebih gelap, tekstur yang lebih lembut, rasa dan aroma yang lebih pekat. Berdasar pada produk akhir industri, umumnya miso diproduksi dalam bentukan pasta dengan kandungan air yang tinggi dan dalam bentukan bubuk dengan kandungan air yang rendah. Keduanya digunakan dengan cara yang sama, yaitu dilarutkan di dalam air untuk kemudian dibuat menjadi sup miso. Tiap daerah di Jepang menggunakan campuran bahan baku, lama waktu fermentasi, dan kondisi fermentasi yang berbeda untuk dapat membuat miso. Hal ini menyebabkan tiap daerah di Jepang memiliki produk miso dengan karakteristik tertentu. Berikut dapat dilihat peta persebaran miso di Jepang. Organoleptik merupakan karakter dari suatu makanan yang dapat dirasakan secara fisik oleh sistem indera tubuh. Terdapat 4 parameter utama dalam pengukuran organoleptik dari makanan secara umum, yang mencakup warna, tekstur, aroma, dan rasa dari makanan. Secara umum, organoleptik dari miso mencakup: yang pertama adalah warna. Semakin lama waktu fermentasi membuat warna miso semakin gelap. Komponen dan bahan dasar dari miso juga memengaruhi warna dari miso. Yang kedua adalah aroma. Pada awal fermentasi, miso akan tercium aroma manis, dan semakin lama waktu fermentasi, maka aroma seperti bir akan semakin pekat tercium. Yang ketiga adalah tekstur, seperti pasta dengan kadar air yang tinggi, atau seperti bubuk dengan kadar air yang rendah. Semakin lama waktu fermentasi, miso akan semakin halus. Yang terakhir adalah rasa. Miso memiliki rasa gurih, serta kombinasi antara rasa manis, asam, dan asin. Dan semakin singkat waktu fermentasi, rasa dari miso cenderung lebih manis. Berikutnya kita akan membahas terkait kandungan nutrisi di dalam miso. 1 cup miso mencakup 275 gram miso dan membawa energi total sekitar 544 kilokalori, dengan energi dari lemak berkisar 148,77 kilokalori. Pada tabel berikut dapat dilihat kandungan nutrien proximat dalam miso, yang merupakan nutrien dengan kadar paling tinggi ditemukan dalam miso. Persen DV atau persen daily values berdasar pada 2000 kalori yang diperoleh dari makanan harian manusia. DV dapat berbeda bergantung kebutuhan kalori tiap individu. Nilai yang dicantumkan pada tabel berikut merupakan rekomendasi dari US Department of Agriculture dan dihitung berdasar rataan usia 19 tahun hingga 50 tahun dengan berat badan sekitar 194 lbs. Berikut merupakan kandungan mineral dalam 275 gram miso. Mineral berperan sebagai penjaga kestabilan ionik dalam tubuh dan sebagai kofaktor bagi aktivitas enzim. Teramati kandungan yang paling tinggi adalah natrium. Berikut merupakan kandungan vitamin dalam 275 gram miso yang terlarut di dalam air dan lemak. Vitamin berperan sebagai koenzim dan prekursor biosintesis makromolekul di dalam tubuh. Berikut merupakan kandungan lipid yang terdapat di dalam 275 gram miso sebagai makronutrien penyumbang energi terbesar per gram lipid di dalam miso. Berikut merupakan kandungan asam amino dalam 275 gram miso dan berperan sebagai prekursor biosintesis makromolekul di dalam tubuh dan building block bagi polipeptida yang memainkan peranan penting dalam regenerasi jaringan dan menjaga fisiologi sel di dalam tubuh. Berikut merupakan kandungan isoflavonoid yang merupakan turunan flavon dalam 275 gram miso yang berperan sebagai antioksidan dalam pencegahan penuaan sel dan pembentukan sel kanker. Dari semua nutrien yang sudah disampaikan dan dijelaskan, maka berikut adalah manfaat kesehatan miso bagi tubuh. Yang pertama, miso mengandung prebiotik. Probiotik berperan dalam membantu tubuh melawan mikroba patogenik dan memperbaiki flora di dalam saluran pencernaan. Yang kedua, yaitu adalah melancarkan pencernaan oleh sebab miso mengandung probiotik dan serat dalam jumlah yang tinggi, mencegah diare dan sembelit. Yang ketiga adalah mencegah hipertensi oleh sebab miso mengandung kadar garam yang tinggi.
Yang keempat adalah mencegah kanker. Oleh sebab miso mengandung antioksidan dan probiotik yang dapat mencegah oksigen untuk membentuk ROS atau reaktif oksigen spesies di dalam sel yang kemudian dapat membantu mencegah penuaan sel dan pembentukan kanker. Yang kelima, sumber nutrien yang berlimpah seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Selain itu, mikroba probiotik dan biji tanaman yang digunakan membawa beragam enzim aktif yang dapat berperan dalam degradasi nutrien menjadi senyawa yang lebih sederhana dan lebih mudah untuk diserap oleh tubuh. Yang terakhir adalah penyembuhan mabuk. Oleh sebab miso mengandung kadar air, asam amino, mineral, dan vitamin yang tinggi, komponen ini dapat membantu membersihkan alkohol yang ada di dalam darah. Selanjutnya, kita masuk ke cara pembuatan miso. Tradisional, pembuatan miso mulanya dapat dibagi menjadi dua tahapan awal, yaitu pembuatan koji dan pembuatan miso. Pada pembuatan koji, bahan baku mulanya dikukus, kemudian ditambahkan koji malt berupa Aspergillus oryzae, dan dilakukan fermentasi. Pada pembuatan miso, kacang kedelai mulanya dicuci dan dilanjutkan dengan pengukusan dan penghalusan. Kacang yang telah halus kemudian ditambahkan dengan koji, garam, dan air untuk dilakukan second fermentation dan maturasi memanfaatkan bakteri asam laktat dan ragi. Umumnya, hal ini dilakukan dalam sebuah tangki kayu yang atasnya diberi susunan batu. Hal ini dilakukan untuk menciptakan tekanan dalam tangki. Selain itu, pada pembuatan miso tradisional tidak dilakukan pengontrolan pada kondisi lingkungan. Berikut adalah tahap pembuatan koji yang telah dilakukan pada industri besar atau tahap scale up. Jadi mulanya bahan baku berupa beras yang diterima akan dilakukan polishing untuk menghilangkan pengotor dan kulit arinya. Beras yang sudah dipolishing selanjutnya akan dipisahkan dari pengotornya, yaitu berdasarkan ukuran dengan air current sorter, logam dengan metal detektor dan magnet, dan warna dengan color sorter, serta diuji pula berdasarkan radioaktivitasnya. Selanjutnya, beras ini akan direndam dalam tangki berukuran 13 ton selama beberapa jam. Kemudian dilanjutkan juga dengan pengukusan. Lamanya perendaman dan pengukusan bergantung pada suhu di luar dan jenis dari beras tersebut, sehingga umumnya akan dilakukan pengontrolan terhadap suhu. Kondisi saat pengukusan ini juga dicek setiap 30 menit. Nasi yang dimasak selanjutnya akan didinginkan hingga suhu 30 derajat Celcius untuk menunjang pertumbuhan dari koji. Kemudian dilakukan penambahan ragi koji pada nasi. Campuran nasi dan koji ini dilakukan leveling, yaitu penyebaran pada chamber dengan diameter 16 meter dan kapasitas 35 ton. Produksi koji dilakukan selama 40 jam pada suhu dan humiditas terkontrol serta selalu dicek kondisinya. Dalam pembuatan miso skala industri, mulanya kacang kedelai dipilih berdasarkan ukuran, keberadaan logam, gravitasi spesifik, dan warna. Kacang kedelai selanjutnya direndam dan dicuci selama 12 jam hingga kadar air dalam kacang bersifat konsisten. Pengotor yang mengambang dan tenggelam juga kemudian dihilangkan. Selanjutnya, kacang kedelai akan dikukus pada suhu dan tekanan spesifik serta dilakukan juga pendinginan untuk menunjang pertumbuhan dari koji. Pada proses selanjutnya dilakukan pengadukan, fermentasi, dan maturasi yang seringkali berjalan paralel, yaitu pada pengadukan akan ditambahkan koji dan air pada miso untuk dilakukan fermentasi pada tangki berukuran 120 ton. Seiring waktu fermentasi akan digunakan alat khusus untuk mengaduk atau memutar balik miso menuju tangki yang baru. Perputaran ini dilakukan selama 2 kali dan setelah diputar balik, miso kembali dibiarkan untuk fermentasi dan maturasi selama beberapa bulan. Kecepatan maturasi antar tangki umumnya berbeda sehingga perlu dilakukan pengecekan secara berkala. Miso yang telah selesai difermentasi selanjutnya akan melewati filter sebelum memasuki wadah untuk pengemasan. Dilakukan pula quality check. Terakhir, adanya uji organoleptik untuk mendeteksi perubahan rasa pada miso. Selain itu, dilakukan pula monitoring pada tiap tahap pembuatan miso, bahkan menggunakan inspeksi melalui kamera yang terpasang pada pabrik. Selanjutnya kita akan membahas tentang organisme yang bertanggung jawab untuk pembuatan miso ini. Jadi, mikroorganisme yang bertanggung jawab adalah Aspergillus oryzae. Nah, mikroorganisme ini adalah yang berperan dalam proses fermentasi. Aspergillus oryzae ini disebut juga ragi koji. Ragi koji merupakan jamur berfilamen yang sering digunakan di Jepang bukan hanya untuk miso, tapi juga untuk makanan dan minuman lain seperti sweet potato, sake, soju, dan juga barley. Nah, karena pentingnya ragi koji ini dalam pembuatan makanan dan minuman yang ada di Jepang, koji ini disebut juga sebagai national fungus. Nah, untuk morfologi dan metabolismenya, Aspergillus oryzae memiliki hifa yang berseptat dan memiliki conidiofor. Nah, enzim utama yang disekresikan oleh jamur ini adalah amilase. Nah, amilase inilah yang berperan dalam proses fermentasi dan juga enzim ini yang membuat ada rasa manis pada makanan yang difermentasi. Enzim amilase ini bekerja paling efisien pada temperatur 35-40 derajat Celcius.
Untuk ekologi dan patogenesisnya, Aspergillus oryzae cenderung memilih lingkungan yang kaya dengan oksigen. Aspergillus oryzae mereka memiliki kondisi optimal untuk hidup, merupakan dengan suhu 30-40 derajat Celcius dan pada kondisi tempat yang lembab. Nah, beberapa strain Aspergillus oryzae ini dapat menghasilkan mycotoxin kojic acid yang dapat bersifat berbahaya. Namun, dengan proses fermentasi dan teknik fermentasi yang benar, maka toksik tersebut yang dihasilkan dari metabolisme sekunder ini bisa dihilangkan. Nah, Nah, baiklah. Selanjutnya itu mengenai metabolisme mikroba yang terjadi pada fermentasi miso. Proses awal fermentasi dilakukan oleh ragi koji yang berasal dari Aspergillus oryzae. Komponen dari nasi dan kedelai dicerna oleh enzim yang diproduksi oleh koji. Pati akan dicerna menggunakan enzim maltase dan amilase sehingga menghasilkan dextrin, maltosa, dan glukosa. Protein pada kedelai akan dicerna menggunakan protease sehingga menghasilkan peptida dan asam amino. Kandungan utama protein dari kedelai adalah glisinin, yaitu sekitar 80 hingga 90% dari protein total. Glisinin mengandung asam glutamat sebesar 20%. Asam glutamat, terutama dalam bentuk natrium glutamat, sering digunakan sebagai bumbu penyedap yang telah digunakan di seluruh dunia. Kemudian, lemak nabati pada kedelai akan dicerna oleh koji menggunakan enzim lipase sehingga menghasilkan asam lemak yang sederhana. Gula dan asam amino sederhana yang dihasilkan dari proses metabolisme koji dapat digunakan sebagai sumber pertumbuhan bagi bakteri asam laktat dan ragi untuk fermentasi miso selanjutnya. Menurut Mochizuki, bakteri dominan yang terlibat dalam produksi asam laktat adalah Pediococcus halophilus. Kemudian, ragi Saccharomyces roxy terlibat dalam produksi asam suksinat, etil alkohol, dan turunan alkohol lainnya. Selain itu, juga ditemukan bakteri dan jenis ragi lainnya, seperti Lactobacillus dan Zygosaccharomyces dalam fermentasi miso ini. Selanjutnya, aroma, warna, dan cita rasa miso dipengaruhi oleh berbagai produk hasil fermentasi yang terjadi. Produk yang dihasilkan secara enzimatis oleh koji dan fermentasi oleh bakteri dan ragi dapat bereaksi satu sama lain secara kimia. Asam organik seperti laktat dan suksinat beserta garam membuat miso memiliki rasa asam asin. Asam organik dan etil alkohol pada miso dapat membentuk senyawa ester yang mempunyai aroma khas pada miso. Warna pada miso atau soya melanin terbentuk dari reaksi antara asam amino dengan gula sederhana, seperti reaksi antara tirosin dan silos. Semakin lama proses fermentasi yang dilakukan, semakin gelap warna yang dihasilkan, dan rasa miso yang dihasilkan juga semakin khas. Nah, berikut merupakan diagram kesimpulan mengenai apa yang telah saya jelaskan pada bagian sebelumnya tentang metabolisme mikroba yang terjadi pada fermentasi koji, yaitu pengolahan pati sehingga menghasilkan gula sederhana yang kemudian dapat dirubah menjadi produk asam organik maupun alkohol, kemudian pengolahan protein menjadi peptida, kemudian asam amino sederhana yang selanjutnya dapat membentuk soya melanin akibat reaksinya dengan gula sederhana, dan juga ada metabolisme lemak menjadi asam lemak sederhana. Nah, berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Nah, itu